Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa kembali di channel Gudang Ilmu. Nah, di sini kita akan mencoba membuat permainan sederhana juga ya, namanya games tembak balon. Nah, di sini kita wajib mengikuti semua langkah-langkah yang ada pada modul, karena kalau ada langkah yang tertinggal, maka otomatis permainannya itu tidak akan jalan. Nah, langkah pertama ya, kita buat sebuah flash dokumen dengan ukuran 400 kali 400 dan warnanya adalah putih ya. Nah, lalu kita klik tombol insert layer pada timeline sebanyak 2 kali sehingga pada timeline itu terdapat 3 layar. Nah, yaitu masing-masing layar namanya adalah label, as, dan game dengan posisinya ini seperti ini gambarnya ya. Oke, kita lakukan. Yang pertama kita atur dulu dokumen ya, ukurannya adalah 400 kali 400. Oke. Nah, kita kontrol juga, kita buat dia berada di tengah-tengah. 400 kali 400. Nah, lalu kita tambahkan layar 2 buah. Nah, yang ini yang layar pertama namanya label. Yang kedua as. Yang ketiga kita rubah namanya menjadi games ya, games. Maka sudah ada 3 buah layar. Nah, langkah berikutnya, kita cek modulnya lagi ya. Nah, di modul kita sudah punya 3 buah layar. Tahan tombol kontrol pada keyboard, kemudian klik frame 1. Kalau frame 1 kita udah nggak butuh lagi ya. Berarti yang diklik adalah frame 3, frame 8, dan frame 14 pada semua layar. Nah, jadi nanti posisinya seperti ini. Lalu pada setelah ini kita tekan ya, kita klik, maka tekan F7 atau insert blank keyframe. Jadi nanti posisinya seperti ini ya. Oke. Nah, lalu tambahkan tombol kontrol pada keyboard, seleksi frame 20 pada semua layar. Berarti frame 20 ini ya. Nah, tekannya adalah F5. Nah, sekarang langkahnya kita klik frame 8, frame 3, 8, dan 14. Yang ketiga ya, kita buat seperti ini. Tekan kontrol, kemudian frame 8 ya di sini. Oke, tetap tahan kontrolnya ya. Kemudian frame 14. Nah, kita tekannya F7. Nah, posisinya seperti ini. Lalu pada frame 20 kita tahan, kemudian tekan F5. Udah selesai langkah kita yang itu. Kita masuk lagi pada langkah berikutnya ya, pada langkah 8 ya. Nah, pada frame 1 layar label, kemudian panel properties muncul, lalu panel properties muncul ya, lalu masukkan load dalam kotak frame label ya, namanya load. Nah, kalau takut salah silakan di copy saja ya, daripada nanti salah dalam penulisan. Oke,
Ctrl C. Kita klik frame 1 di sini. Lalu di sini ya, di frame labelnya kita paste. Tulisannya load. Nah, kemudian pada frame 3 itu namanya menu. Ya, kita tinggal ketikkan saja. Kalau hafal, kita langsung ketikkan. Menu. Nah, lalu pada frame 8 kita ketikkan games ya. Games. Di sini. Games. Ya. Lalu pada frame 14 kita ketikkan games over ya. Games over. Pada 14 di sini ya. Sorry. Oke, games over. Nah, kalau sudah, kita ikuti langkahnya lagi. Nah, sehingga dia bentuknya seperti ini. Oke, kalau sudah, nah klik frame 1 label layar games, buatlah sebuah objek kursor seperti gambar di bawah ini. Nah, kita akan buat seperti ini ya. Kita cobakan dulu menggambarnya. Ambil sebuah garis. Kalau garisnya mau dipertebal, dijadikan 4 juga boleh. Ini. Lalu ini. Ya. Kalau kepanjangan dihapus. Oke. Lalu ambil lingkaran. Hilangkan warnanya. Oke, lalu kita bikin lingkaran di sini. Nah, kalau tidak tepat, kita tepatkan. Nah, klik lingkarannya. Yang bagian ini dihilangkan garis-garis itu ya. Nggak usah dipilih. Oke, lalu kita arahkan. Tuh. Kalau terlalu pendek yang ini, kita tinggal tarik. Tuh. Nah, ini diumpamakan sebuah pistol ya. Nah, boleh pakai ini atau boleh pakai gambar pistol yang asli. Nah, ini kan gambar bidikan ya. Nah, lalu kita ikuti lagi langkahnya. Buatlah sebuah lingkaran kecil tepat di tengah-tengah objek kursor yang baru dibuat tadi sehingga akan terbentuk seperti gambar di bawah ini. Nah, ini. Nah, jadi kita pisahkan warnanya, kita bedakan warnanya. Kita klik warna di sini, warna merah. Lalu klik brush tool ya, yang ini. Kemudian atur ukurannya. Ukurannya ini ya. Lalu saya klik di tengah-tengah. Tuh, klik tengah-tengah satu kali. Kembali lagi ke selection tool. Nah, kita ikuti langkah. Nah, lingkarannya sudah kita bikin. Seleksi lingkaran kecil, lalu tekan F8 ya, kontrolnya cuekin aja. Nah, tekannya F8. Nah, atau convert to symbol. Lalu akan muncul nanti jendela simbol ya, masukkan ini titik kursor sebagai namanya ya. Sebentar saya kopikan.
Nah, kemudian titik registration-nya itu berada di tengah-tengah. Oke, supaya tidak terasir atau tidak terpilih gambar yang lain, kita perbesar. Nah, kita klik yang ini saja. Nah, lingkaran kecil saja. Kemudian kita tekan Ctrl F8 ya. Nah, Ctrl F8 lalu pastikan Ctrl V ya. Nah, lalu namanya adalah titik kursor. Pastikan dia adalah movie clip. Kalau sudah, klik OK. Nah, oke, sebentar. Nah, itu kalau kita tekan Ctrl 8. Jadi dia langsung perginya ke jendela simbol yang belum ada gambarnya. Kalau sudah ada gambarnya seperti ini ya, maka kita cukup tekan F8 saja. Nah, masukkan nama simbolnya ya, lalu movie clip. Oke. Nah, karena ada dua, tadi barusan kita ini ya, mencoba juga pakai tombol control. Nah, ini kita hapus saja ini dulu. Hapus ya. Nah, kita buat lagi simbolnya ya, simbol, kemudian buat nama, pastikan movie, lalu klik OK. Nah, ini dia. Cuman katanya pastikan titik registration-nya berada di tengah-tengah. Nah, ya, pastikan titik registration berada di tengah-tengah. Titik registration itu yang ini, yang tanda tambah. Kalau dia tidak tepat, maka harus kita tepatkan dulu. Klik 2 kali ya, gambarnya, lalu dipilih gambar, pindahkan di tengah-tengah kursor. Nanti kita atur lagi ya. Oke, kalau sudah di tengah-tengah, nah kita kembali ke scan 1. Kalau lingkarannya itu lingkaran kecilnya di bawah, kita atur. Kita pindahkan, klik tahan, lingkaran kecilnya tarik ke ini, ke tengah-tengah. Lalu pakai selection tool, kita pindahkan lagi ke lingkaran kecilnya ke tengah-tengah. Atau pakai kursor juga boleh. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini sudah. Nah, ini dia ya, titik kursornya. Lalu seleksi movie clip titik kursor dan objek kursor, lalu tekan, nah jangan ditekan lagi yang Ctrl F8 ya. Nah, jadi tekannya F8 saja. Pada panel yang muncul, masukkan kursor MC. Oke, kita kopikan ini supaya tidak salah. Kursor underscore MC. Nah, sebagai nama movie clip ya. Kemudian pastikan titik registration-nya juga berada di tengah-tengah. Lalu seleksi kursornya yang tadi, lalu pada properties instrumennya ganti menjadi kursor ya. Oke. Kita seleksi kedua-duanya seperti ini. Nah, lalu tekan F8 ya. Kita pastikan. Nah, tuh, pastikan adalah movie, lalu klik OK. Nah, lalu klik lagi ya yang kursornya, lalu instrumennya ganti menjadi kita tulis kursor. Ya, kursor. Dan sama seperti ini, katanya jadikan namanya kursor. Nah, lalu klik double gambar kursor sehingga muncul gambar berikut. Nah, jadi titik registration-nya itu kita rubah lagi ya.
Nah, kalau enggak mau karena titik registration berada di sini. Oke, kita klik double, ya, klik double, klik 2 kali. Nah, lalu kita pilih semuanya, kita select semuanya, lalu atur ke tengah-tengah, ya, seperti ini. Nanti kita atur lagi. Ya, kalau sudah, kembali ke scan 1. Nah, yang bulatan kecil di sini kita pindahkan ke tengah-tengah. Sorry. Nah, seperti itu saja, ya. Nah, kita taruh saja di sini. Nah, langkah berikutnya. Oke, ini sudah, ya. Lalu langkah 20, klik frame 3 layar game, lalu buatlah sebuah persegi menutupi kanvas, berikan warna radial dengan perpaduan warna, letakkan persegi tersebut di tengah-tengah. Sebenarnya yang nomor 20 ini sampai ke nomor 28 itu hasil akhirnya seperti ini, ya. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, maka supaya bisa, ya, supaya cepat, maka kita kopikan saja gambar ini, ya, kita copy image, lalu kita masukkan, ya, disuruh diperintah di frame 20, yaitu di frame 3 layar game. Oke, kita pastikan Ctrl 2, kita kerja di tengah-tengah, layar games frame ketiga di sini, ya, pastikan. Nah, kita pastikan, silahkan atur di tengah-tengah. Nah, kemudian yang tombol, ya, kalau gambarnya copy paste, maka yang tombol tidak bisa digunakan. Nah, maka kita dempet saja. Kita dempet saja nih agar cepat saja, ya, kalau mau gambarnya lebih bagus, ya. Nah, maka buat mulai dari langkah 20 sampai langkah ke 28, ya. Nah, jadi untuk cepatnya kita seperti itu saja. Nah, sekarang kita buat tombol main, ya. Tombol main itu ada di frame ini. Oke, nih, buatlah sebuah statistik dengan warna putih. Nah, berarti ini nih, ya. Lalu tulis main. Nah, kemudian ya, lalu seleksi tulisan main, ya, lalu tekan F8. Nah, masukkan rumus ini, ya, main underscore btn, ya, main underscore btn sebagai nama dan button sebagai tipe. Pastikan titik registrationnya berada di tengah-tengah. Nah, lalu instant name-nya, ya, instant name-nya itu namanya sama, main underscore btn. Oke, sekarang kita buat kotak, ya. Sorry, kalau mau diambil kotak lagi, kita hilangkan ini. Oke, buat kotak. Kemudian ambil main, ganti warna putih dulu, kita tulis tulisan main. Pastikan statis, ya, kalau untuk membuat teks itu. Oke, kalau terlalu besar silahkan diperkecil.
ya. Nah, kita sorot ya, kemudian kita convert ya, lalu ganti namanya tipenya button, lalu ganti namanya main BTN ya. Oke, lalu klik OK. Nah, lalu kita pindahkan ya, kita dempetkan ke sini. Tuh. Jangan lupa ganti namanya di instant name ya. Nah, ini kan terus main BTN. Nah, kita pastikan juga namanya adalah main BTN. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, klik layar 8, frame 8, layar games. Nah, itu sama juga seperti ini ya. Nah, tapi kalau yang ini tidak perlu kita copy paste juga, kita sendiri saja yang bikin juga bisa. Nah, coba kita bikin, cek di sini ya, ambil sebuah kotak, kan kita mengumpulkannya tuh di tengah-tengah, tekan Ctrl 2 ya. Ganti warna, saya mau ambil gradasi warna ini. Lalu saya bikin kotak di sini. Oke. Nah. Oke. Nah, sekarang kita tinggal bikin ini. Nih, balon, kemudian waktu ya. Nah, kita bikin teksnya. Ambil ganti warnanya dulu. Balon titik 2. Kalau terlalu besar teksnya, Anda perkecil ya. Nah, ini terlalu besar ini. Oke, itu sedang. Nah, kemudian di sini kita ketik juga waktu. Nah, kemudian yang di sini ya. Nah, kita caranya beda. Setelah kita klik, lalu ganti pada properties statis text menjadi dinamik ya. Kemudian ini juga. Nah, ini kalau terlalu besar diperkecil. Kemudian bikin lagi di sebelahnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada pengaturannya. Kalau untuk ini ya. Oke, nih pengaturannya. Buat 3 buah dynamic text kan sudah tadi ya. Nah, masing-masing var-nya, panel properties, kasih score, minutes, and second. Ya, nah jadi kalau kita mau cepet itu di copy paste, tapi nggak boleh ada spasi ya, tuh. Ya, nggak boleh ada spasi sedikit pun, 1 spasi aja rumusnya bermasalah. Atau kalau nggak mau salah, maka ketikkan saja. Oke, masukkan rumusnya, klik ini dulu, pakai selection ya. Lalu var-nya ganti score. Ya, score. Nah, lalu klik lagi yang ini.
Ini namanya minutes ya, minutes. Kita ketikkan ya, minute tulisannya ya, pokoknya jangan sampai salah. Nah, lalu yang di sebelahnya second. Oke, di sini kita ketik second. Dah, second ya. Nah, kalau sudah, nah letakkan sebuah objek framing seperti gambar di bawah ini. Oke, sudah selesai. Kita masuk lagi langkah 33 ya. Klik frame 14 layer GIMP. Buatlah sebuah persegi. Nah, jadi hasilnya ini. Tuh, ya. Yang untuk layar GIMP. Ya. Yang layar GIMP frame 14. Oke, kita kopikan saja, kita download saja nanti agar tidak memperbanyak waktu. Kalau mau cantik silahkan dibuat dari nomor 33 sampai 39. Kita mau cepat saja. Oke, kita klik lagi. Ini GIMP ya, layar GIMP frame 14 ya. Nah, oke, di sini ya, yang tadi cuekin saja, ada kesalahan teknis tadi. Nah, sekarang ya kita klik di sini ya, di frame 14, kemudian kita pastikan yang kita pastikan dan terpasti lagi dan tercopy image. Oke, perbesar. Nah, ini kita akali ya, sama seperti tadi ya. Yang tombol ini kita bikin ya. Kemudian yang ini kita tutupi nanti pakai simbol yang lain. Oke. Nah, sekarang kita ikuti langkahnya. Kita ambil dulu sebuah kotak. Kita akan bikin yang main lagi ya, agak memanjang. Oke, kalau warnanya mau sama silahkan, kalau warnanya mau berbeda juga tidak apa-apa. Kita tulis teksnya. Nah, karena ini dalam bentuk statis, dalam bentuk dinamik, maka saya ganti dulu menjadi statis teks. Oke, main lagi. Karena warnanya sama, maka tidak nampak ya teksnya. Kalau terlalu besar teks, kalau kecil, atur, taruh di tengah-tengah. Nah, kalau sudah, nah kita ikuti langkah untuk ini. Namanya dikasih ini, main lagi BTN ya. Kita di teks ya.
Nah, lalu pastikan titik registration-nya berada di tengah-tengah. Nah, kemudian oke. Nah, propertiesnya jangan lupa instant name-nya itu adalah main lagi underscore btn ya. Nah, jadi ini kita blok dulu, tekan F8, sebentar kita blok, tekan F8, ganti namanya, pastikan dia adalah button ya, pastikan button, lalu klik OK. Nah, lalu pada instant name-nya, klik version tool, klik ini ya, ganti namanya sama. Oke, main lagi btn. Nah, kalau sudah, kita dempet yang ini lagi, kita tutupi. Oke, yang ini kita tutupi dulu. Nah, terus yang oke, oops. Yang ini kita tutupi juga ya. Contohnya seperti ini. Kanan, convert to simbol, ini enggak kita kasih nama simbol juga enggak apa-apa. Oke, sebanyak buah kita kasih teks di sini, atau mau ukuran yang tadi aja juga boleh. Oke. Mau itu saja juga boleh ya. Nah, sekarang kita tinggal ambil aja ini, karena kan rumusnya sama ya. Nah, kita copy pastekan saja ini, kita klik frame 8 pins, kita ambil ini, klik, kemudian copy, lalu klik lagi frame 14 layer games, lalu paste, kita pindah. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal langkah berikutnya. Ini udah selesai. Ini gambarnya udah, kita tinggal masukin rumus. Ya, nah sekarang rumusnya di frame 1 layar as. Ya, kita kopikan ini, tapi angkanya angka 1 sampai 8 dicuekin ya. Kita tidak perlu angka. Nah, kita perlu ini saja. Ya, perlu tulisan saja. Ya, maka nah tuh ya. Kalau ada kesalahan nanti kita hapus saja teksnya ya. Nah, angka 1 itu karena nggak bisa diatur. Nah, klik ini, frame berapa katanya tadi? Frame 1 layar as ya. Oke, kita klik frame 1 layar as di sini ya. Lalu ambil, kita klik action ya, lalu pastikan. Nah, setelah dipaste, nah ini kita delete ya. Coba
cek dulu sama nggak rumusnya, kursor, mouse, ya, kemudian start drag, this, oke, titik koma, lalu kursor lagi, oke, tembak, terus, titik koma, oke, nah sudah pas rumusnya. Kalau ada spasi-spasi ya, terlalu jarak, sorry, ada kepencet. Nah, kita hapus saja seperti ini. Kita rapatkan saja. Oke, sudah. Nah, sekarang langkah berikutnya kita masukkan rumus yang baru. Ini ya, klik frame 3 layer as, lalu kopikan ini. Nah, kita kopikan. Ya. Oke, selalu kalau untuk PDF itu susah ya. Penomorannya tidak sesuai kalau di PDF. Ini. Oke, kita klik di sini, lalu pastikan di sini. Nah, kita hapus nomor. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang berikutnya. Nah, ini panjang ya. Nah, panjang. Oke, karena panjang, saya buka mode yang Word yang asli. Kita tunggu sebentar. Nah, kita buka bagian yang rumus. Oke. Oops. Nah, ini frame 3 sudah. Nah, kita masuk ke ini. Frame 8. Tuh, kita kopikan karena rumusnya panjang ya. Nah, harus semuanya masuk. Harus semuanya bisa dikopikan. Ya, berarti frame ke-8 di layar as di sini. Oops. Lalu ini tertulis ya as 8, lalu paste. Oops, sorry. Pencet. Tekan lagi, klik. Oke, Ctrl V. Ya, nah sampai di situ. Ya, oke, kita masuk lagi. Nah, ke frame 14, rumusnya ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita ikuti langkah ini. Nah, klik frame 8 layar game dan buatlah sebuah balon seperti gambar di bawah ini. Seleksi kepala balon ya. Nah, tersebut dan tekan F8 pada panel yang muncul, masukkan
kepala balonnya. Kita ketikkan ini dulu. Oke, sudah. Nah, pastikan titik registration-nya berada di tengah-tengah, ya. Nah, sekarang kita buat sebuah lingkaran seperti ini dulu. Nah, di frame 8 layar games, ya. Layar game, ya, action kita tutup dulu. Nah, di sini kita bikin gambar balon, tapi kita bikinnya di pinggir ini saja dulu. Balonnya warna merah biar nampak, ya. Itu terserah Anda saja. Oke. Kalau terlalu besar, akan diperkecil. Nah, kita seleksi, kemudian tekan F8, lalu ganti namanya kepala balon, pastikan adalah movie. Klik OK. Ya, nah kalau sudah, sekarang pastikan titik registration berada di tengah-tengah. Coba kita lihat titik registration-nya letaknya di mana, ya. Tuh, di bagian atas. Maka kita klik double, ya, pindahkan ke tengah-tengah. Tuh, kalau sudah, nah kita ambil free transform, klik ini, ya, lingkaran kecil bawah, pindahkan ke tengah-tengah. Ya, selesai. Kita langkah berikutnya. Nah, seleksi movie clip kepala balon. Kemudian pada instrumennya kasih namanya kepala balon, ya. Tadi itu namanya kepala balon, nah sama, ya, kepala underscore balon. Nah, sekarang, klik ini pakai selection, ya. Lalu pada properties instrumennya sini tertulis kepala balon, kita pakai. Oke. Nah, sudah. Lalu kita disuruh gambar tali, ya, talinya seperti ini. Ya, kemudian setelah ini kepala balon beserta dibuat garisnya, ya. Nah, itu kita seleksi kepala balon dan garisnya, lalu tekan F8 lagi, lalu ganti namanya menjadi balon MC, ya. Nah, tidak boleh ada spasi, ya. Copy. Oke. Nah, lalu pastikan titik registration-nya berada di tengah-tengah, ya, kepala balon. Nah, sekarang kita bikin talinya pakai pensil, nggak boleh. Oke, seperti itu saja. Lalu kita seleksi kedua-duanya, ya. Kemudian setelah diseleksi kedua-duanya, tekan F8. Nah, lalu titik registration-nya di tengah-tengah, nanti cuman kita pastikan name-nya dulu, dia adalah movie, lalu klik OK. Nah, pastikan di tengah-tengah, ya, kita klik double, lalu di blok seperti ini, ya. Kemudian pindahkan tuh di tengah-tengah. Dan back. Nah, karena bulatannya pindah, maka kita ambil free transform, kemudian pindahkan ke sini. Sudah selesai. Nah, sekarang ikuti langkah ini. Seleksi, oke, ini sudah, balon MC sudah. Hapus movie clip. Nah, balon MC dari stage, kemudian
pada panel library yang muncul, klik kanan, nih, yang balon MC-nya, lalu pilih line up. Pada panel yang muncul, berikan centang, nah seperti ini ya, dan namanya adalah balon. Coba kita lihat properties, ini balon MC, mana dia? Kepala balon ya. Nah, kepala balon, ya, katanya itu ya. Hapus multi balon MC. Balon MC ternyata ya. Balon MC. Coba kita lihat. Ini kita hapus dulu. Sorry. Ini kita hapus. Lalu cari balon MC ini. Klik kanan. Lalu line up. Ya. Nah, di sini kita centang. Ingat, hanya balon saja, bukan balon MC. Oke, centangnya cuma satu. Nah, di sini seperti ini ya. Centangnya cuma satu, berarti ini kita hilangkan. Lalu, oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi. Nah, setelah dihapus, nah diberi namanya seperti ini. Ya, lalu klik tahan yang kepala balon tadi itu, tarik di bagian bawah layar. Contoh ya, kita geser ini ke bawah. Ini balon MC-nya ditarik di sini. Oke, sudah. Control 2. Nah, berarti di bawah ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, nah, maka seperti ini dia. Kalau sudah, kita jalankan Ctrl Enter. Kita cek dulu apakah yang kita bikin itu sudah benar atau belum. Kalau benar, dia bisa seperti ini, kita klik. Nah, kalau tidak mau, berarti ada yang kurang pada bagian yang kita bikin. Maka kita cek terlebih dahulu ya. Oke, kita close. Nah, cek. Karena ini biasa terjadi ketika kita melakukan Ctrl Enter. Oke. Nah, jadi kalau terjadi kesalahan seperti tadi, berarti itu biasanya kesalahannya pada instant name ya. Mungkin kita salah memberikan nama ya, atau di buku panduannya mungkin ada beberapa yang langkahnya yang salah, maka itu perlu kita cek ya. Nah, kalau kita cek kembali ya, kita coba jalankan ya, Ctrl Enter. Sebentar. Ctrl Enter. Ya, Ctrl Enter. Nah, biasanya untuk kursor dia sudah bisa, tapi ketika mengklik ini tidak mau, maka kesalahan ada pada kursor. Ya, ada pada kursor. Kita close. Ya, kita cek kursor. Nah, lihat pada instant name-nya. Di sini sudah ada ya namanya. Klik double. Kemudian klik di tengah-tengah registration. Nah, ini di sini. Ya, belum ada instant names. Maka kita kasih instant name, namanya adalah titik kursor. Ya, nah kalau di modul kan namanya titik kursor. Tapi sebenarnya nama instant name-nya adalah titik. Oke, nah jadi makanya jangan selalu ikuti modul ya, karena memang modul itu yang bikin manusia, maka banyak kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi ya. Nah, karena tadi itu kalau di rumus ya, kalau di rumus kita lihat, nah itu adalah rumusnya kursornya titik gitu, bukan balon, bukan
eh, apa titik panah kan ya, tapi titik. Nah, oke, kita cobakan. Control Enter. Sudah bisa jalan atau tidak? Klik. Oke. Kalau kita klik balonnya, nah baru bisa jalan. Ya. Nah, jadi sengaja di dalam modul itu ada yang disalah-salahkan ya, agar memang Anda bisa paham. Nah, bisa paham tidak tidak hanya tahu cara bikinkannya aja, tapi cara memperbaikinya bisa gitu. Oke, demikianlah ya pembelajaran kita tentang games tembak balon hari ini. Bisa Anda aplikasikan dalam pembelajaran apa? Dalam pembelajaran apapun. Nah, baik itu dalam ke-SD-an ya ataupun dalam pembelajaran PAUD. Nah, kemarin itu ada mengaplikasikan dalam penjumlahan. Nah, jadi diberikan sebuah pertanyaan, kemudian diberikan balon berjalan 4 buah ke atas menjadi A, B, C, D. Nah, kemudian diberikan pertanyaan, baik itu pertanyaan dalam bentuk pengenalan huruf atau matematika. Jadi anak memilih menembak mana jawaban yang benar. Nah, jadi bisa diaplikasikan dalam bentuk apapun medianya nanti ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk pembuatan game sederhana. Nah, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.